Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pasha Akselegos dari kelas 11 BP3. Di sini saya hanya ingin mewawancarai salah satu guru SMK Muhammadiyah 3 Tangerang Selatan. Saya sudah bersama narasumber dengan Bapak. Bapak Taufik Rahman. Baik, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Mengapa siswa sering melakukan bolos sekolah? Siswa dan siswi bolos sekolah menurut Bapak secara pribadi eh, ada berapa faktor. Faktor yang pertama bisa dari siswanya sendiri karena malas ya. Nah, faktor yang kedua itu bisa dari ekonomi siswa, kan dari antara siswa kita ini ada yang tempat tinggalnya jauh, sehingga kendala dalam berkendaraan, akhirnya tidak masuk sekolah tanpa keterangan. Dan juga di masalah ekonomi tadi tidak hanya kendaraan dan mungkin tidak ada ongkos untuk berangkat ke sekolah salah satunya. Selanjutnya siswa bolos sekolah juga kadangkala karena tidak ada informasi. Misalnya siswa itu sedang ada kegiatan keluarga atau ada belasungkawa ataupun sedang sakit tapi tidak ada informasi dari pihak keluarganya maupun siswanya sehingga dikategorikan bolos sekolah. Juga bisa dikatakan bolos sekolah siswa itu tidak menempatkan sekolah ini sebagai rumah keduanya sehingga tidak ada motivasi dan kenyamanan untuk berada di sekolah. Kalau siswa sudah merasa nyaman untuk berada di sekolah, baik lingkungan sekolah, baik pertemanan atau baik dengan pelajaran yang dihadapinya, mereka sudah nyaman dan merasa bisa berbaur, maka yang namanya bolos sekolah itu sudah tidak ada. Baik. Lalu bagaimana dampak negatif yang didapatkan pada siswa yang bolos sekolah, Pak? Dampak negatif bolos sekolah itu sangat banyak ya. Pertama, dilihat dari segi waktu yang siswa ini punya, itu sama dengan buang-buang waktu karena mereka sekolah itu terkait dengan waktu. Kalau mereka bolos berarti dia sudah menyia-nyiakan waktu gitu. Yang kedua, dampak negatifnya sudah jelas bahwa pelajaran pasti akan tertinggal. Nah, teman-teman yang sudah melangkah lebih jauh, dia mungkin harus mengulang pelajaran tersebut. Dan selanjutnya dampak negatif yang didampak siswa bolos sekolah ini bisa berefek jauh lagi. Seandainya dia bolos sekolah dan melakukan nongkrong atau dia malah ugal-ugalan, maka dampak negatif di luar sana juga akan dapat terjadi. Kalau misalnya bermotor-motoran nanti harusnya dia sekolah, tapi tidak sekolah mungkin bisa tertabrak atau dia melakukan hal-hal negatif lainnya karena tidak terkontrol dari sekolah. Mungkin dia merokok di satu tempat atau zubillah bisa mabuk-mabukan, berjudi atau bisa narkoba karena tidak terkontrol. Dan dampak negatif yang sangat itu ya, menurut saya, ketika sudah terbiasa bolos sekolah, maka itu merupakan suatu penyakit karena siswa yang sudah terbiasa bolos sekolah, dia akan merasa tidak enak dengan sekolah. Sehingganya dia lebih berpikir mending tidak usah sekolah aja. Nah, sehingga dia nggak akan sekolah lagi karena merasa eh, teman-temannya tidak enak sama teman-temannya, tidak enak sama guru. Dan apalagi kalau dia nanti masuk sekolah, akan dapatkan hukuman atau banyak pertanyaan dari pihak guru walaupun wali kelasnya. Begitu kira-kira. Baik, untuk hukuman apa yang pantas untuk didapatkan oleh siswa yang ketahuan bolos sekolah, Pak? Untuk hukuman sekolah sudah jelas ya, itu ada step by stepnya. Hukuman dari sekolah apabila siswa ketahuan tidak bolos sekolah itu bisa dipanggil ke ruang BK, bisa dipanggil melalui wali kelas. Selanjutnya apabila masih melakukan bolos sekolah itu bisa dipanggil dengan kesepakatan kedua orang tua dan bisa berdampak minimal hukuman kepada anak itu botak ya, botak. Dan juga yang paling parah apabila terus berlanjutan siswa tersebut tidak diperkenankan untuk ujian dan otomatis apabila tidak berkenan ke ujian maka tidak naik kelas. Baik, Pak, untuk pertanyaan yang terakhir, nasihat Bapak untuk anak yang sering bolos sekolah, Pak. Iya, nasihat saya untuk siswa dan siswi bolos sekolah, tolong pikirkan lagi, iya, masa remajamu digunakan untuk apa? Karena masa depanmu ditentukan dari masa remajamu. Ketika masa sekolahnya bolos-bolosan, malas-malasan, bagaimana nanti masa tuanya? Karena akan menjadi habit
suatu yang diwajibkan saja dibuat malas-malas ya, apalagi suatu yang tidak diwajibkan tidak akan dikerjakan. Nah, ini dampaknya pribadi terhadap siswa tersebut. Skala suruhan itu sekolah tidak akan rugi ketika ada siswanya yang tidak masuk ke sekolah, tapi dampaknya itu adalah kepada siswa yang bolos tersebut, akan merusak dirinya sekarang dan bisa berdampak terhadap masa depan. Baik Pak, terima kasih untuk jawaban dan nasihat yang sudah Bapak berikan kepada kita semua. Semoga menjadi bermanfaat bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.